Brothers, hari ini saya senang sekali. Senang sekali karena mendengar informasi bahwa Om Susu akan menikah. Asli Om Susu, saya senang banget, Itu adrenalin buat saya. Kenapa? Karena kalau kata Konfusius, wanita dan anak-anak itu amat sulit dikendalikan. Ketika kita dekat dengan mereka, mereka ngelunjak. Ketika kita jauhin, susah juga mereka, gimana hidupnya. Gitu. Kalau kata Henry Adam, pelajaran tentang anak-anak dan wanita, pelajaran tentang wanita khususnya, adalah pelajaran paling penting dalam hidup, paling penting. Itu akan menentukan kualitas kita sebagai lelaki. Kita mampu nggak jadi lelaki yang benar gitu. Saya berkeyakinan bahwa seharusnya negara kita itu negara maju. Kenapa? Karena kita punya kekayaan alam yang melimpah. Dari emas, nikel, berlian, wah udah segala macam lah ada di negara kita. Tapi kenapa kita amat sangat kesulitan? Coba tanya aja Pak Presiden. Pak Presiden, saya dengar ininya di pidatonya bahwa kondisi kita kesulitan. Itu karena kalau saya tidak mau menyalahkan siapapun. Saya berkeyakinan bahwa ini adalah desain Tuhan. Desain Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu kepada makhluknya semua dengan adil. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Kenapa dulu agama Islam juga diturunkan di Mekah? Di Arab, karena kondisinya tandus kayak ini nih, kayak di ini nih, free rider ini, begitu. Jadi diberi kesulitan sekaligus solusinya gitu. Tuhan adil, maha adil, Tuhan maha adil. Untuk kondisi kita diberi segala kekayaan alam, dikasih kekurangannya apa? Orang-orangnya ribet, gitu. Orang-orangnya rewel, maunya dilayanin aja, nggak mau pada usaha, gitu. Itu saya yakin itu desain Tuhan, gitu. Kemudian ketika kita berkeluarga, kita akan teruji. Gitu. Itu kalau kata Konfusius lagi, kata Lao Tse, Konfusius, guru-guru Cina dulu menyatakan bahwa dasar dari kebahagiaan sebuah komunitas, sebuah negara adanya di keluarga. Dan itu tanggung jawabnya ada di lelaki. Gitu. Untuk makanya saya secara pribadi, saya amat sangat menghormati wanita. Untuk gambaran bagi Anda ya, saya waktu dari dulu setiap lebaran itu kaki ibu saya cuci. Dan saya pakai cuci muka. Dari cucian dari kaki ibu saya. Ibu dan bapak saya. Sebagai itu simbolis saja. Sebagai bentuk bahwa amat sangat saya menghormati wanita ibu saya. Jika ada manusia yang saya benci, jika ada loh, saya nggak benci siapapun. Perasaan saya mah. Jika ada manusia yang saya benci, maka yang saya benci adalah mereka yang tidak menghormati wanita. Saya amat sangat menghormati wanita. Dan untuk teman-teman yang akan menikah, ada petuahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad tentang bagaimana caranya memperlakukan dan memahami wanita. Yang pertama dan kedua adalah wanita itu sangat senang dengan ucapan cinta. Jadi jangan bosan kita bilang I love you, saya cinta kamu, dan dengan sungguh-sungguh. Itu penting banget untuk kebahagiaan wanita gitu. Yang kedua, wanita benci sama lelaki yang keras atau diktator. Makanya hindari kita jadi kasospol, kepala sosorongot popolotot. Jangan suka membentak-bentak di depan wanita. Wanita nggak suka hal-hal seperti itu. Kalau saya sih, yang sepengalaman saya, perasaan saya nggak pernah membentak wanita, siapapun itu. Kalau saya juga bukan orang baik. Kalau saya ketika menyampaikan sesuatu kepada wanita, saya sampaikannya dengan tegas dan dengan sungguh-sungguh. Ketika saya menyampaikan sesuatu ke ladies, nada saya rendah, tapi ketika mereka mengabaikan, saya membuktikannya. Jadi saya nggak ngomong dua kali. Misalnya, kamu kalau ini kalau keluar malam izin gitu. Ketika mereka tidak izin dan kemudian misalnya ada kehilangan saya nggak mau tanggung jawab. Saya udah ngasih tahu kok gitu. Walaupun saya tidak ngebentak, enggak. Tapi saya jelas, koreksi saya kalau salah. Yang jelas saya tidak pernah kasar ke wanita. Dan tidak akan pernah mau untuk kasar. Sampai mati pun saya tidak akan kasar ke wanita.
Yang keempat, wanita suka seperti yang lelaki suka juga. Lelaki kan senengnya ke perempuan yang seksi, wangi, cantik, merangsang gitu kan. Lelaki senengnya kan yang kayak begitu. Gitu. Perempuan juga sama. Perempuan juga menyukai lelaki yang ganteng, yang wangi, bersih, memenuhi kebutuhannya, kira-kira begitu. Gitu. Jadi pahami itu. Jangan kaget juga ketika kita melihat misalnya kalau saya dulu waktu pacaran gitu ngelihat pasangan kok udah sama saya, dia datang sama saya, makan saya yang bayarin, pulang saya nganterin, tapi sepanjang jalan dia kok ngelirik lelaki yang ganteng gitu kan. Pahami aja, santai aja, senyum aja, nggak apa-apa, memang begitu, wajar. Kita juga begitu kan, kita kadang ngajak pacar, ngajak pasangan, tapi mata kita jelalatan aja gitu. Jadi pahami aja itu memang dari sononya begitu gitu kalau menurut saya loh. Gitu. Jadi pahami hal itu. Yang kelima yang perlu kita ketahui adalah rumah itu kerajaan wanita. Rumah itu kerajaan wanita. Jadi kayak ratu dan singgasananya kalau kata Imam Ahmad itu. Jadi kalau saya sendiri berpikiran rumah gitu. Kalau di rumah itu kita sepenuhnya memandang bahwa itu tuh hak mereka gitu. Saya sendiri kalau punya teman yang ngundang ke rumahnya, main ke rumah yuk. Saya ngelihat dulu istrinya seneng nggak, karena yang merasa jadi ratu di rumah itu istrinya, bukan suaminya. Suaminya nggak akan dianggap di rumah itu. Jadi ketika saya bertamu ke sebuah rumah, saya akan melihat dulu istrinya seneng atau enggak. Saya malah lebih seneng kalau ketemu teman-teman lelaki saya nggak di rumah, di mana kayak di kafe kayak gitu, bukan di rumah gitu. Karena kalau di rumah saya akan berhadapan dengan istrinya gitu. Istri itu rumah itu memang singgasananya wanita gitu. Di mana-mana juga begitu. Dan ketika kita ngelihat aja sejarah orang-orang cerai, orang-orang yang bercerai, saya sering alami dan maksudnya melihat kejadian-kejadian suami istri bercerai. Baik di Indonesia atau di luar negeri sama kok. Ketika suami istri bercerai, maka harta itu akan jatuh ke tangan istrinya. Suami itu harus siap dengan kondisi miskin gitu loh. Saya waktu sebelum menikah juga saya udah diajarin dulu sama yang lebih senior, lebih berpengalaman dari saya. Dia cerita waktu itu ketika dia kerja itu kan tuntutan dari kantor gitu ya, dari pekerjaan. Dia jarang pulangnya malam terus gitu. Istrinya bilang, "Mas, kalau pulang terus aja udah jangan pulang. Rumah, mobil dan segala macem buat saya," gitu. Ya teman senior saya ini bilang, "Silakan, monggo. Jangankan rumah, semua yang saya punya itu buat kamu semua, silakan." Gitu. Rumah, mobil, padahal dia susah lah. Dari nol dia bikin rumah sampai bisa bikin rumah, beli tanah, beli segala macam itu, silakan buat kamu gitu. Saya bisa hidup sendirian. Saya bisa numpang sama teman-teman saya, tinggal di kantor, baju juga yang dipakai aja gitu. Dan sungguh-sungguh itu. Gitu. Waktu si Mas itu mau keluar dari rumah, sisi malah ya mohon maaf gitu, megang kakinya, "Jangan Mas, jangan pergi," gitu. "Mohon maaf karena kesalahan ya Mas kan pulang malam juga bukan keinginan sendiri." Emang iya, saya tahu si Mas itu emang nggak nakal orangnya. Dia tuh tinggal di kantor, pulang malam itu memang lembur ngeberesin kerjaan, bukan buat macem-macem. Tapi kan dituduhnya macem-macem gitu. Ya tapi kalau buat pelajaran buat kita, buat lelaki ya tadi kembali lagi. Rumah adalah singgasana wanita. Kalau saya amat sangat menghormati itu. Saya akan memberikan segala yang saya dapatkan untuk wanita. Gitu. Kalau saya, yang penting tujuan saya tercapai, harta itu sama sekali nggak penting. Di channel juga saya bilang bahwa jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita jangan pernah berorientasi pada uang gitu. Yang keenam, wanita itu menginginkan harta.
Ya sama dari yang kelima ya. Menginginkan jadi kayak ATM lah suami itu di mata istri itu. Udah sejarah banyak kok yang bercerita tentang itu. Kemudian jangan pernah memberi pilihan. Jadi dia emang pengen menyenangkan Anda, pengen menyenangkan suaminya, tapi dia juga pengen menyenangkan keluarganya. Jadi jangan pernah ngasih pilihan. Silakan kamu pilih saya atau keluarga kamu. Nggak bisa. Perempuan tuh nggak bisa milih. Perempuan tuh pengen semua. Jangan pernah memberi pilihan kepada wanita gitu. Kalau menurut saya sih arahkan saja yang baik loh. Gini gitu. Jangan dikasih pilihan. Kamu mau A atau mau B? Jangan. Perempuan tuh susah dia, bimbang sana bimbang sini gitu. Itu memang karakter wanita seperti itu. Yang ketujuh katanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk wanita lelaki yang bengkok. Jadi dia jangan pernah dikasarin, jangan diperlakukan dengan gimana ya, memperlakukan tulang yang bengkok itu ya kita memang harus paham, kita lus-lus, kita harus menyadari itu. Jangan pernah diperlakukan kasar karena ketika kita kasar ke wanita berarti itu membuat dia patah. Tulang yang bengkok itu nggak bisa dilurusin, biarin aja bengkok juga. Memang pesonanya di situ. Biarin aja gitu. Jadi jangan pernah berharap mereka untuk lurus dengan kekerasan. Nggak bisa. Wanita tuh nggak bisa digituin. Itu perlu dipahami gitu. Perlakuan mereka dengan baik, dengan semanusia, dengan seledis-seledisnya gitu. Kedelapan ini penting banget nih kalau menurut saya. Wanita itu suka mengingkari kebaikan suami. Saya juga sering banget kedenger, saya selama nikah sama kamu nggak pernah dikasih apa-apa. Nggak mungkin, kan nggak logis. Saya aja kalau kedenger misalnya ada ibu-ibu, saya nggak pernah dikasih si bapak nafkah, ya terus anak-anaknya makan dari mana? Nggak mungkin kan. Tetapi memang desain mereka itu, wanita tuh begitu, suka mengingkari nikmat gitu, suka menghilangkan, ngalengitkan gitu kalau bahasa Perancisnya itu perapatan Ciamis itu begitu. Kalau buat pengalaman saya, baik wanita yang berpendidikan ataupun belum sama itu. Jadi pahami aja, biarin aja. Ada ngomong-ngomong saya nggak pernah dapat ini dapat itu, biarin aja, cuek aja. Bahkan yang saya rasakan para wanita biasanya hiperbolis, dilebih-lebihkan gitu. Wah ini sama sekali gak kelihatan gitu. Saya kalau bikin kerjaan kamu sama sekali gak bermakna, nggak ada manfaatnya. Nggak mungkin lah nggak ada manfaatnya. Lawang Tuhan aja menyampaikan kok bahwa berfirman bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi itu ada manfaatnya. Tidak ada yang mubazir gitu. Tapi di hadapan wanita bisa mubazir loh. Makanya kita tenang aja, jangan sakit hati. Yang kesembilan, wanita akan mengalami masa fisik, lemah fisik katanya. Masa-masa nifas gitu. Kondisi haid, ada teman saya kalau haid dia pingsan itu beneran gitu. Waktu saya SMA, kalau buat saya sih kita melihatnya, kalau kata Imam Ahmad ya, kata Imam Ahmad, Allah aja, Tuhan aja memahami ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan ketika mereka mengalami masa-masa itu. Misalnya ketika haid kan wanita nggak perlu sholat. Tidak ada kewajiban sholat untuk wanita yang lagi haid gitu. Nifas apa segala macam, ada perlakuan khusus. Jika Tuhan aja memberi kemudahan, kenapa kita lelaki tidak? Gitu. Itu penting banget. Yang ke-10 katanya, kata Imam Ahmad nih, wanita adalah tawanan bagimu. Bukan tawanan perang ya, tawanan dalam arti kiasan. Jadi perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Jangan lindungi, dikasihi gitu. Cara kita memperlakukan wanita akan menentukan kelas kita sebagai lelaki. Itu seperti lelaki model apa kita, itu kelihatan dari cara kita memperlakukan wanita. Kita lanjut. Tukang bapaknya udah lewat. Saya sengaja bawa suara-suara di luar saya masukin, karena dengan begitu Anda bisa melihat bahwa saya bikin yang begini aja susah banget, asli susah. Banyak banget tantangannya. Tapi tantangan yang kita hadapi di dunia nyata itu nggak ada arti apa-apanya dibanding tantangan kita dalam berkeluarga.
Berkeluarga itu pasti berat banget, dan itu akan menentukan kelas Anda sebagai lelaki gitu. Dan mungkin kayak ribet ya, nggak asik gitu. Enggak asik berkeluarga itu asik banget gitu, dan itu akan nikmat terbesar. Kalau menurut saya itu nikmat terbesar, dan memang untuk nikmat yang terbesar itu kan tantangannya juga berat gitu. Jadi bukan dalam artian membuat jadi gak semangat gitu, bukan. Tapi justru dengan begitu adrenalin kita timbul gitu, kita akan tumbuh dan berkembang dengan cara itu gitu. Memang banyak tantangannya, dan saya secara pribadi, baik dalam posisi anak ataupun posisi suami, saya udah merasakan pahit getirnya, dan memang asik gitu. Mungkin banyak banget ya. Saya emang seneng sih. Saya kalau ngelihat temen-temen married itu seneng banget. Kalau bisa juga saya married lagi. Nggak canda. Maksudnya gitulah kira-kira. Pesannya gitu ya. Pahami itu untuk teman-teman kita. Ketahui dalam hidup itu yang paling penting itu dalam keluarga. Ketika kita berumah tangga, kemampuan para laki untuk mengelola rumah tangga akan menentukan kemajuan suatu bangsa, suatu komunitas gitu. Nah, itu buat lelaki mungkin pesannya banyak banget ya, banyak gitu. Dan kalau buat ladies itu pesannya cuma satu, Mbak. Cuma satu, nasihatnya untuk para ladies. Apa itu? Taati suami Anda dalam kondisi sesulit apapun. Karena surga dan neraka itu adanya di tangan suami Anda. Katanya ya, di neraka itu dominan itu bakal paling banyak itu wanita. Saya yakin wanita-wanita yang masuk neraka adalah wanita yang tidak taat kepada suaminya, yang ngelunjak, yang malah dia pengen ngatur-ngatur suami, itu kemungkinan besar kalau di keyakinan itu masuk neraka. Makanya kalau saya secara pribadi, saya jarang mau dengerin curhatan cewek gitu. Enggak, bukan tugas saya itu. Itu tugas suaminya, tugas pacar ya, tugas penanggung jawabnya lah, bukan tugas tanggung jawab saya. Saya ogah dengerin ya maaf ya, saya ogah dengerin curhatan perempuan, karena itu enggak penting banget kalau buat saya. Yang penting kebahagiaan Anda baik dunia dan di akhirat itu ada di suami Anda. Gitu. Kalau berkeyakinan saya begitu. Jadi sekali lagi, saya amat sangat senang Om Susu, saya amat sangat senang mendengar cerita Anda akan menikah. Saya doakan semoga Anda jadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah, begitulah. Aduh, maaf, saya kurang pemahaman agama saya nggak bagus. Cuman saya meyakini bahwa hal yang terberat dalam hidup adalah dalam keluarga, dan kita akan teruji gitu. Kita jadi lelaki atau jadi apa, nggak tahu lah, itu setelah kita berkeluarga, dan akan menentukan nasib kita masuk surga, masuk nerakanya, mendapatkan kebaikan, kebahagiaan atau kesenangannya itu dari kemampuan kita mengelola keluarga. Sekali lagi, selamat buat Om Susu. Semoga mendapatkan segala kekuatan untuk menghadapi bahtera rumah tangga. Semoga bahagia dan awesome untuk semua. Excellent. Saya muter-muter sampai nabrak-tabrakin aja. Terima kasih. Awesome.